Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim pertolongan pertama SMAN 27 Jakarta akan mempraktekkan cara menolong korban dengan kasus patah tulang terbuka di bagian tukai kiri bawah korban. Nah, sebelum kita menolong korban, kita harus melakukan langkah yang pertama dulu, yaitu penilaian keadaan. Penilaian keadaan itu terdiri dari apakah yang terjadi, berapa jumlah korban, apakah situasi aman, apakah ada bahaya susulan, dan bagaimana mekanisme cedera. Apa yang terjadi? Berapa jumlah korban? Apakah situasi aman? Apakah ada bahaya susulan? Bagaimana dengan mekanisme cedera? Nah, setelah itu kita perlu memperkenalkan diri kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya orang-orang tahu bahwa kita adalah tenaga penolong yang terpercaya dan dapat membantu mereka. Jika kita diperkenankan, kita harus menunjukkan identitas kita, bisa berbentuk kartu atau siamo. Perkenalkan, kami dari tim pertolongan pertama SMAN 27 Jakarta. Apakah diizinkan menolong? Sebelumnya kami akan memakai APD yang terdiri dari sarung tangan lateks dan masker. Penolong 2-3 siap? Siap. Penolong 2 tolong tanyakan saksi, dan penolong 3 tolong panggilkan ambulan. Nah, sebagai penolong 3, kita harus memanggil ambulans atau memanggil bantuan. Ada 3 cara atau 3 tahap. Yang pertama, kita memperkenalkan diri kita dulu. Kita ini siapa, dari sekolah mana. Lalu yang kedua, kita harus memperkenalkan lokasi kita. Kita ini di mana kejadiannya. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi? Ada kecelakaan kah atau ada kebakaran kah? Nah, 3 informasi ini sangat diperlukan supaya ambulans bisa mendeteksi di mana kita berada dan apa yang perlu dilakukan. Halo ambulans, saya dari PMR SMA Negeri 27 Jakarta yang melaporkan ada kejadian kecelakaan di SMA 27. Tolong segera kirimkan ambulans segera. Sebagai penolong 2, kita harus menanyakan saksi dengan cara apa yang terjadi kepada korban pada saat itu. Mbak tahu nggak Mbak apa yang terjadi Mbak? Tahu, dia nyebrang nggak dia terus saya tabrak. Oh baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Oke. Selanjutnya, penolong pertama akan melakukan ASNT atau awas suara nyeri tidak respon yang bertujuan untuk mengetahui letak kesadaran korban. Saya akan melakukan ASNT, awas suara. Mbak, apakah Mbak mendengar saya? Apakah korban berespon? Nyeri, tidak respon. Penolong 2 juga dapat membantu penolong pertama dalam melakukan TDAD atau tekan dahi, angkat dagu untuk memperlancar pernapasan korban. Penolong 2 tolong bantu saya untuk melakukan TDAD. Baik, saya akan melakukan TDAD. Sebelum melakukan TDAD, apakah leher korban mengalami cedera? Saya akan melakukan TDAD. Tekan dahi, angkat dagu. Sama itu. 1, 2, 3, 4, 5. Pernapasan korban telah lancar dan korban sudah sadar. Penolong 1 selanjutnya melakukan LDR atau lihat perut, dengar nafas, dan rasakan nadi. Nah, LDR ini bertujuan untuk mengetahui tanda vital sebelum dilakukannya penanganan pada cedera. Saya akan melakukan LDR, lihat perut, dengar nafas, rasakan nadi. 1, 2, 3, 4, 5. Bantu saya untuk melepaskan atribut korban dan menangani patah tulang terbuka di bagian tukai bawah kiri korban. Siap. Saya akan melepaskan sepatu korban dengan menstabilisasi pergelangan kaki korban. Selanjutnya, penolong 1 akan melakukan PLNB atau perubahan bentuk luka nyeri bengkak yang bertujuan untuk mengetahui di mana posisi dan letak cedera yang dialami pada korban. Saya akan melakukan PLNB. Apakah di bagian kepala korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Apakah di bagian dahi korban mengalami? Pertama-tama kita pisahkan dulu nih kaki yang sehat dan kaki yang sakit menggunakan cara fiksasi. Fiksasi ini dengan cara memegang pergelangan kaki korban supaya tidak banyak pergerakan. Setelah itu, kita ukur bidai pada kaki yang sehat untuk menyocokkan bidai dengan kaki. Apakah hidung korban mengeluarkan cairan? Apakah mulut korban mengalami sumbatan atau mengeluarkan cairan? Apakah telinga kanan kiri korban mengeluarkan cairan atau mengalami sumbatan? Apakah leher korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Apakah tulang selangka belikat bahu korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Apakah di bagian rongga dada korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Apakah di bagian... Setelah itu, kita berikan donat pada patah tulang terbuka, donat atau yang bisa disebut ring verbal. Setelah diberikan donat, kita berikan lagi pembalutnya, yaitu mitela, supaya pendarahannya terhenti. Setelah itu, kita masukkan mitela ke bawah kaki yang sakit. Kaki korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak. Saya akan melakukan GSS, gerakan sensasi sirkulasi. Saya akan mengecek pembuluh darah kapiler. 1, 2.
Apakah di bagian tukas atas kiri korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Apakah di bagian tempurung lutut kiri korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Apakah di bagian tukai bawah kiri korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Berbeda di kaki yang sakit. Apakah di bagian pergelangan punggung telapak jari-jari kaki korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Saya akan menyatukan mata Saya akan yang sakit melakukan dengan geses. kaki yang sehat. Gerakan sensasi Dengan sirkulasi. melakukan Saya akan fiksasi. mengecek 1, pembuluh darah 2, kapiler. 3. 1, 2. Saya akan mengikat bidai dengan mitela. Apakah di bagian lengan Dimulai dari yang paling bawah. Kita pindahkan bidai ke kaki yang sakit dan kita ikat menggunakan mitela. nyeri bengkak? Apakah di bagian lengan bawah kanan korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Apakah di bagian pergelangan punggung telapak jari-jari tangan kanan korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Saya akan melakukan GSS. Gerakan sensasi sirkulasi. Saya akan mengecek pembuluh darah kapiler. 1, 2. Apakah di bagian lengan atas kiri korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Apakah di bagian sikut korban mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak? Apakah di bagian lengan bawah? Setelah diikat dengan menggunakan mitela, sambungkan atau satukan kembali kedua kaki tersebut. Mengalami perubahan bentuk luka nyeri bengkak, saya akan melakukan GSS. Gerakan sensasi sirkulasi. Saya akan mengecek pembuluh darah kapiler. 1, 2. Lalu pada bagian telapak diberikan mitela untuk mengikat telapak kaki untuk memperkecil pergerakan pada kaki korban. Penanganan patah tulang telah selesai. Selanjutnya, penolong 1 dapat melakukan cek tanda vital yang terdiri dari suhu, nafas, nadi, dan warna kulit yang bertujuan untuk membandingkan tanda vital awal dan tanda vital akhir setelah dilakukannya penanganan pada cedera korban. Akan mengecek tanda vital. Suhu normal, nafas normal, nadi normal, warna kulit normal. Selanjutnya, penolong 1 dapat mengisi kompak atau yang sering disebut kartu luka. Nah, kompak itu kepanjangan dari keluhan, obat-obatan, makan dan minum, penyakit, alergi, dan yang terakhir kejadian. Nah, kartu luka dapat berupa seperti ini. Kartu luka juga berisi identitas korban. Saya akan mengisi kartu luka. Apakah korban dapat diwawancarai? Saya akan menanyakan identitas korban. PMI Kabupaten Jakarta Pusat. Mbak, namanya siapa? Maaf. Dania, Umurnya? 17. Perempuan ya. Napasnya normal, kuat, 18 sampai 20 kali per menit. Nadinya normal, 80 sampai 120 kali per menit. Tekanan darahnya normal, suhunya normal 36 sampai 37. Jenis cederanya patah tulang terbuka, tungkai bawah kiri ya. Mbak, keluhannya apa? Sakit, Di bagian mana? tungkai bawah. Obat-obatan yang diminum apakah ada? Tidak ada. Makanan minuman yang terakhir diminum? Basuh, Minumannya? air putih. Mbak, ada penyakit bawaan? Tidak ada. Alergi? Tidak ada. Baik. Kejadiannya tertabrak motor ya, Mbak? Iya. Jamnya? 10.01, napasnya normal. Nadinya normal. Tekanan darah normal. Suhu normal. Warna kulit Mbak normal ya. Penjelasannya, kami melakukan tindakan pembidaian pada patah tulang tungkai bawah kiri korban terbuka. Sekarang tanggal 28 ya, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Selanjutnya, penolong 1 dapat melakukan pengecekan berkala yang bertujuan untuk mengecek kembali apakah ada cedera yang belum tertangani atau cedera baru. Saya akan melakukan pengecekan berkala. Bagian kepala aman. Bagian tubuh aman. Alat gerak atas aman. Saya akan melakukan GSS. Gerakan sensasi sirkulasi. Saya akan mengecek nadi kapiler. 1, 2.
Saya akan melakukan GSS. Gerakan sensasi sirkulasi, saya akan mengecek pembuluh darah di kapiler 1, 2. Alat gerak bawah aman, saya akan melakukan GSS. Gerakan sensasi sirkulasi, saya akan mengecek pembuluh darah kapiler 1, 2. Saya akan melakukan GSS. Gerakan sensasi sirkulasi, saya akan mengecek pembuluh darah kapiler 1, 2. Tadi tidak normal. Selanjutnya, penolong 1, 2, dan 3 melakukan pengecekan belakang atau yang sering disebut dengan rock roll. Tujuan dari pengecekan punggung itu untuk mengecek bagian tulang punggung sampai tulang ekor korban. Kami akan melakukan rock roll atau pengecekan punggung. Lipat tangan korban, siap. Pegang korban, siap. Angkat korban, siap. 1, 2, 3. Apakah punggung korban mengalami perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak? Apakah pinggul korban mengalami perubahan bentuk, luka, nyeri, bengkak? Kami akan menurunkan korban. 1, 2, 3. Kemudian, penolong 1, 2, dan 3 menyelimuti korban bertujuan untuk menjaga suhu tubuh dan kulit korban agar tetap stabil. Kami akan menyelimuti korban. Penanganan patah tulang pada korban selesai, semua barang-barang dibersihkan kembali dan kita kembali ke posisi masing-masing. Kita menunggu sampai bantuan tiba dan ketika bantuan tiba kita bantu mengevakuasi korban. Penanganan selesai, korban siap dievakuasi. Jadi, cara menangani patah tulang terbuka pada korban kecelakaan. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR.